Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Munira dengan NIM 21014-21052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah, konsep dasar, dan analisis teori formalisme Rusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah teori formalisme Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, menurut Ehrlich tahun 1980, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Menurut Holub tahun 2004, tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Shklovsky, Tinjanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari, Tinjanov berubah pikiran. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasar bagi ilmu sastra modern. Baru pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Yang kedua, konsep dasar teori formalisme. Kaum formalis menyusun sejumlah besar analisis dan dalil umum tentang karya sastra. Antara lain pandangan mereka mengenai ciri khas sastra atau kesastraan, atau literatur north, dalam sebuah teks, menurut Watton tahun 2010. Mereka tidak setuju kalau dibedakan antara bentuk dan isi. Istilah kesastraan berasal dari Jacobson, seorang penganut formalisme yang meletakkan dasar bagi teori fungsi puitik, menurut Ban tahun 2004. Bahasa puisi adalah bahasa yang sederhana yang memiliki fungsi estetika, menurut Ehrlich tahun 1964. Menurut pandangan formalis, sifat kesastraan timbul dengan menyusun dan mengubah bahannya yang bersifat netral. Dalam hal puisi, bahan itu ialah riwayat yang disajikan. Menurut Luxemburg tahun 1986. Yang menjadi pusat perhatian dalam pandangan kaum formalis mengenai sastra ialah pengertian pengasingan atau making strength atau juga disebut defamiliarization. Menurut Jefferson tahun 1987, orang yang memperkenalkan istilah ini ialah Shklovsky. Ia berpendapat bahwa sastra sama seperti seni-seni lainnya, mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatik dalam pengamatan dan penerapan kita didobrak. Yang ketiga, analisis novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Identitas artikel meliputi nama penulis Dian Kristianti, asal penulis dari SMP 1 Dawe Kudus, Jalan Kolo, kilometer 11, Desa Lau, Kecamatan Dawe Kudus. Nama jurnal Alaya Sastra, volume 13, nomor 2, November 2017, halaman 183 sampai 191, dan judul artikel Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Karya sastra merupakan hasil karya manusia yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetika yang dominan. Karya sastra merupakan sarana untuk menuangkan segala imajinasi pengarang dalam bentuk lisan maupun tulis. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang manusia dan kompleksitas kehidupannya. Ayah merupakan novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Seperti novel karya Andrea Hirata lainnya,
Novel ini berlatang di Belitung. Adapun latar waktunya terjadi pada tahun 1990-an, novel Ayah menceritakan tentang dua tokoh sentral, yaitu Aminu dan Sabari. Novel ini memiliki alur yang unik karena berbeda dengan alur novel pada umumnya. Novel ini seakan-akan menceritakan dua hal yang berbeda, padahal sebenarnya saling terkait. Untuk mengkaji novel Ayah, penulis menggunakan teori formalisme Rusia yang menitik beratkan kajian pada alur atau fabula dan stuzet, dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan, baik dalam kebiasaan formalisme maupun sesudah menjadi strukturalisme, adalah metode formal. Hasil analisis meliputi 1. Kajian alur novel Ayah. Pada bagian ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an merupakan fabula dalam novel tersebut. Meskipun cinta yang merupakan inti cerita tersebut merupakan hal yang ada sepanjang zaman, tetapi kondisi masyarakat pada tahun 1990-an lah yang menjadi fabula atau bahan cerita novel ini. Fabula ini kemudian diolah menjadi stuzet yang sangat menarik dan unik, sehingga berbeda dengan novel yang lain. Alur pada novel ini unik karena tidak konvensional dan beralur mundur. Kajian alur novel Ayah meliputi 1. Paparan. Pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marlena, Marleni atau kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Yang kedua, konflik. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak Marlena, dan sebagainya. Konflik dalam kehidupan Sabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro, misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya, dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Yang ketiga, klimaks. Ketika sebuah konflik tidak dapat diperumit lagi, klimaks harus dimunculkan. Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan, sementara kapal yang ditunggu tidak kunjung datang. Yang keempat, leraian. Leraian pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Yang kelima, selesaian. Bagian selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tamat, kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan Marlena. Tentang John P. Jarelli, adik-adik tiri Amiru. Bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian terakhir novel. Menariknya, meskipun selama hidupnya Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal, Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata Purnama ke-12 di batu nisannya. Yang kedua, kajian bahasa novel Ayah. Pada bagian ini menjelaskan persoalan bahasa. Pada dasarnya telah dikedepankan oleh kaum formalis ketika mereka memandang perlu untuk membedakan ragam pemakaian bahasa. Kaum formalis berpendapat bahwa aspek bahasa tentu secara dominan menentukan ciri-ciri khas hasil sastra itu, misalnya rima ataupun matra, atau aspek apapun juga, sehingga dalam analisis dan interpretasi karya sastra aspek-aspek lain seringkali menyanggah hal yang dominan tersebut. Menurut Tew, tahun 1988,
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah karya sastra, baik puisi maupun prosa. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas, seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Selain majas, dalam novel Ayah juga terdapat ungkapan dan peribahasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.